membacanya rusak rukun. Salah baca Al-Fatihah rusak rukun. Bismillah dengan sin, dengan artinya dengan nama Allah. Tapi kalau bismillah dengan dengan dosa Allah. Jadi sidang jemaah, iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu beda itu artinya. Jadi harus kita sempurnakan. Baca rohnya mamelon Al-Fatihah awaklah tua-tua kok. Pertama gigi lah rusak pula. Mengucapkan huruf nak pernah batu sejak muda. Diajan kini lah susah lo. Diajan surang-surang susah. Maka adukan lombanya. Lomba Al-Fatihah di Batang Tajongke. Jadi MTQ lomba-lomba kok jangan sulit-sulit. Adukan lomba semudah-mudahnya, hadiah sagadang-gadangnya. Kok salah mokolah salah konsep MTQ itu salah teori. Sehingga nan Batanjang Quran itu seurangannya. Di kabupaten itu puluhan orangnya. Tapi lomba itu harusnya menyemangati orang banyak. Maka buat lombanya semudah-mudahnya, hadiahnya sagadang-gadangnya. Basumangainya. Contohnya adukan lomba Al-Fatihah, hadiahnya kambing gadang. Arago kambing barang. Sudah yang haji ko turun jadi 2,5. Ya nak, kategori haji mahal. Kok ketek nak kambing apa kok? Sareknya lengkap kok, umur cukup untuk kurban. Sidang jemaah rahmati Allah, adukan lomba yang hadiahnya mahal, lombanya mudah. Sado orang maraso akan manang. Itu ras anunya. Sado orang maraso akan manang. Al-Fatihah itu apa? Batandiang lo laga, kota Gelonda ti bola, manunggak 3 bulan. Tu baca roh lain, ya ikut lomba di Surau Batu dua. Lomba apa? Al-Fatihah. Oh kalau Al-Fatihah, Dinda jangan camel. Udah dulu saja ketek kok, kesayangan guru lo kok. Kini jadi mabuk-mabuknya kok. Ya nah, ikutnya lomba. Sumbayang indah, ikut lombanya tuh. Tapi dek karena kayak ikut lomba, sumbayang juhonya begitu. Jadi sejauh rahmati Allah, kalau sakampuang ingin lomba lintas usia setelah menikah sampai sakaratul maut, maka sidang jemaah rahmati Allah kurang sadu mendaftar. Nggak boleh ditutup pendaftaran, diadokan, diterima tarui sehingga nyong menghafal Al-Fatihah. Sadang main domino Al-Fatihah aja dibacanya tuh. Ya nah. Jadi jemaah rahmat Allah raso kamanang sadonya. Tapi kalau sulit putiasonya. Waang lo kecampur. Seorang lagi kulit. Ya nah, jadi sedang jemaah rahmat Allah mesti. Setelah itu kalau seandainya sebulan waktu lomba Al-Fatihah, maka ketika itu sebulan orang Batang Tajongke di rumah-rumahnya membaca Al-Fatihah. Kira-kira berkah ndak kampung kau? Tak tulak ndak bala? Ya nah, kecuali nduk bala. Sidang jemaah rahmati Allah, kalau kampung kau sebulan membaca Al-Fatihah tiap rumah, maka hamba Allah berkah kampung kau. Maka kalaupun ada biaya lomba itu 5 juta, biaya lomba 5 juta, hadiah jo teknis-teknis dan anunya, operasionalnya, maka kira-kira maha tabayyawa untuk sebulan warga Batang Tajongke membaca Al-Fatihah, biaya murah atau biaya mahal tuh? Murah. 5 juta sebulan sakampungnya orang membaca Al-Fatihah. Jadi lomba tu buat lonan untuk nan tua-tua lebar sebab nan baun tanah ko nan tua tu nan muda. Nan tua tu nan muda. Maka sidang jemaah dirahmati Allah, yang capek di peloan bacaan Qur'annya nan tua-tua. Jadi jangan sampai awak kok
anak ketek saja wak palomba-lombakan. Alhamdulillah, kau semangat inyo untuk modal energinya menghadapi masa depan. Kalau nanti tua menghadapi pertanyaan mungkar dan itunya sidang jemaah. Hijrah. Apa itu hijrah sidang jemaah yang dirahmati Allah? Berubah. Hijrah secara sejarah, Nabi pertama hijrah itu 3 kali. Dari Makkah ke Ethiopia. Sudah itu dari Makkah ke Taif. Dan ketiga dari Makkah ke Madinah. Siapa bintang hijrah? Mus'ab bin Umair. Ambo nak punya waktu menerangan, baca kisah Mus'ab bin Umair, seorang pemuda yang gagah semasa jahiliyah, perlente ketika jahiliyah. Tidak ada orang yang paling necis di Mekah melainkan Mus'ab bin Umair. Masuk Islam dia. Setelah masuk Islam, diutus dari Nabi ke Madinah. Dan kemudian berhasilnya mendakwahi, bertemu bersama As'ad bin Zurarah. Sudah tu masuk Islam lo Sa'ad bin Mu'az, sama masuk Islam lo Usaid bin Hadar. Ampe pemuda kolah dan mengislamkan Madinah sehingga Nabi bisa hijrah ke situ. Cari tu orang nembar ampe luar biasa. Mus'ab bin Umair mati ketika perang Uhud. Nabi ketika itu terdesak di perang Uhud, sudah terkepung, sahabat-sahabat di sekitar Nabi banyak meninggal, dipeluknya tubuh Nabi. Mus'ab ini mirip dengan Nabi, maka Mus'ab memancing seolah-olah dia Nabi. Diambilnya bendera, dikibarkannya. Orang kafir Quraisy ketika itu bingung, itu Muhammad, padahal itu Mus'ab. Mus'ab lari menjauh dari Nabi, dikejar, kemudian dialihkan perhatian kafir Quraisy. Meninggal Mus'ab. Orang kafir berteriak, Nabi meninggal, Muhammad telah meninggal, Muhammad telah mati. Patah semangatlah sahabat-sahabat. Maka ketika itu Nabi diangkat ke atas batu, memperlihatkan kepada sahabat Nabi masih hidup, kembali bersemangat. Itu Mus'ab bin Umair. Ketika sebelum Islam parlente, ketika sahabat tiba di Madinah sudah rindu mana Mus'ab. Ketika itu datang Mus'ab, bajunya baju bertumbuk-tumbuk, keadaannya luar biasa menyedihkan. Ketika Nabi melihat dia, ditemuinya Nabi, sahabat-sahabat sekitar Nabi langsung menekur, meneteskan air mata. Ingat Mus'ab ketika di Mekah, tapi dia berjuang dalam kondisi miskin di Madinah, mempersiapkan Madinah jadi kota hijrah. Meninggal di perang Uhud, maka ketika itu ditutup badannya, diambil jubahnya, salin serbannya, ditutui kaki, terbuka kepala, ditutui kepala, terbuka kaki. Datang Nabi, baca rokok Nabi, kita sahabat. Ketika itu kecek Nabi, tutui kepalanya, kakinya tutui rumput-rumputan. Kecek orang, ya Mus'ab, betapa parlentenya engkau dahulu. Sekarang kau meninggal setelah kota Madinah ditaklukkan, setelah orang lain menikmati kemenangan Islam, sedangkan engkau tidak bisa menutupi kakimu dengan kain kafanmu. Maka Nabi ketika itu mengeluarkan kalimat-kalimat yang membuat sahabat meneteskan air mata, mengenang seorang pemuda hijrah, yaitu Mus'ab bin Umair. Sidang jemaah, cuy itu cik sewa cari tuan. Banyak masalah, cerita sedih di hijrah. Orang demi agamonya siap miskin sidang jemaah. Orang hijrah kok sado sahabat yang hijrah dari Makkah, dari kayo jatuh bansai. Dari kayo jatuh bansai, sebab nan manggale di Makkah ndak mungkin galehnya dibawa ke Madinah. Nan baladang di Makkah ndak mungkin ladangnya dibawa hijrah. Aduh nan hijrah pemarantau bawa ladang. Kadai, rumah, semua aset tinggal di Mekah,
jatuh ke tangan kafir, miskin sampai di Madinah. Itulah rasionya adu istilah muhajirin dan ansar. Muhajirin jatuh miskin dipersaudarakan dengan orang Madinah ansar. Cie ansar, cie muhajirin. Cie ansar, cie muhajirin, untuk membantu kawanan hijrah dari Makkah. Siap mereka habis-habisan untuk agama. Kau itu muka siamu. Siap inyo dimiskinkan untuk agama kau. Siap inyo habis demi agama kau. Atau awak ba'a. Awak ba'a. Ya nak. Lai siap habis untuk agama kau. Kirimlah ke rekening surau tadi. Nambah badoncek tadi. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, urang bagamo ko tajuata Bali. Jangan bagamo ko sambilan. Hijrah Ustaz, ambo hijrah, ambo taubat. Taubat setelah pensiun. Panyaki urang awak ko, panyaki pejabat Indonesia, ya itu taubat setelah pensiun. Itu penyakit. Pejabat-pejabat negari awak ko ha Indonesia ko, baama ko rusak negari ko, dek pejabatnya taubat setelah pensiun. Oh, mohon maaf semuanya, memang lama itu karakter ceramah mus dari dulu. Mbak, kamu saja pak ini bapak. Ya Ustaz, awak kan lah pensiun, kamang awak lain. Ya kamu saja, kamang awak lain. Awak lah pensiun. Makanya nugari ko cair dek pejabat no tobat setelah pensiun. Kalau ingin menyelamatkan nugari ko, maka tobatkanlah pejabatnya sebelum pensiun. Ustaz sok mantap ya mak. Ambo mantan PNS loh. Ambo resign dari PNS 17 tahun yang lalu. Proses pangkat 3D. Proses golongan 3D 7 balai tahun yang lalu. Ambo kalau ada kurang langsung berjuang. Sidang jemaah bagamo ko tajuata Bali. Bagamo ko na bisa. Oh Ustaz, bagamo ko santai salah. Mga kakareh bana, mga serius bana. Hei yuang, urusan angko jonarakku. Bisa wang santai jo neraka? Bisa kita santai dengan neraka? Kalau ada neraka menggelinding mengejar kita, api sebesar rumah. Nanti cerita api neraka, ada api sebesar rumah mengejar kita. Bisakah kita santai? Kemang lari, api mengejar, santai salah. Nggak bisa. Magamu ko jajaleh. Apa-apa cukup hijrah, pastikan ibadah terurus, pastikan halal haram dijaga. Cukup. Kalau kami ulama apa ya Pak? Nah cukup itu saja. Ambo dapat nasihat aparat ko lah kanyang. Lah kanyang. Rumah ambo tu apal mana di aparat? Apa benarnya itu? Tapi apakah mau mundur? Nah, sedangkan pegawai mau campaan. Ustadz lama kok, bakomo kok. Namo asli ambo Jelita Donald. Jona, cie tu jelita na bajangguit di dunia kok. Jona. Tapi walaupun nama ambo Jelita Donald, ambo jadi ago. Kuri-kuri Merdeka ketua Tapak Suci Sumatera Barat. So tanya beliau kok. Kuri-kuri Merdeka. 26 kami ke Jurnas. Awal Sumatera Barat berani menjadi panitia ke Jurnas. Sedang panjang-panjangnya mau jadi PT saya kok. Ke Jurnas tanggal 26. Ini tanggal berapa? 21 barang tu 5 hari lain biaya SM dia pertumbuh dia dokan. Pertama
Sumatera Barat berani jadi tuan rumah. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, hijrah bagamoko serius, jangan bagamoko sambil-sambilan. Ibadah jo siso wakatu, infak jo siso pite, taubat dan hijrah jo siso umur. Minta lo sarugo. Infaknya infak WC. Ya nak, doanya minta sarugo lah. Rabbana dakhilnal jannata ma'al abrar. Infak WC. Ya Allah, masukkan aku ke surga bersama orang terbaik. Infak terbaiknya Utsman bin Affan itu 25 miliar. Wow. Ratusan miliar. Sampai hari ini masih ada aset Utsman bin Affan, sebuah sumur yang dikelola hari ini oleh pemerintahan Saudi. Model itu. Apa lagi? Harus semua potensial. Ibadah diurus, urus ibadah. Tinggal awak hijrah maknawi. Ada kebaikan di setiap diri awak kok. Ada sifat Umar, ada sifat Abu Bakar, ada potensi Ali bin Abi Thalib, ada potensi Utsman bin Affan. Di anak-anak awak yang ketek-ketek tadi itu model 70, ada yang dino potensi Utsman, Abu Bakar, Umar, Ali. Itu yang mesti awak kelola. Tahu sidang jemaah, awak mesti hijrah supaya nilai awak naik. Ameh tuh kalau ndak dikaluan dari tanah, ameh ndak dipisahkan dari tanah, ndak dihijrahkan dari tanah, ameh tuh ndak barago. Sauto 500.000 dalam tanah tak. Tapi dikaluan dari tanah, iko ameh 1 gram, 2 gram setengah, aragonya 2 juta lebih. Sidang jemaah itu pentingnya hijrah. Gaharu tu sidang jemaah, kalau nak keluarkan getahnya, nak pisahkan wangi-wangiannya, tak di petang kayu gaharu, bunuhnya jadi kayu bakarnya sidang jemaah, nak ada nilai. Kapan dia bernilai? Kita sisihkan nilai-nilai hebatnya, kalau wangi-wangiannya, maka dia menjadi nilai yang mahal. Calik itu dia anak awak.